Di zaman serba canggih seperti sekarang, banyak negara, perusahaan, dan juga individu berlomba-lomba menciptakan teknologi untuk meminimalisir dampak buruk akibat bencana. Selain sistem pencegahan, ada juga sistem untuk penanganan dan penanggulangan pasca bencana. Seperti apa sistem dan teknologi tanggap bencana paling update dan termutakhir? Berikut informasinya khas on the spot. Jepang dikenal sebagai negara rawan gempa dan tsunami. Pemerintah merespon dengan terus memperbaharui dan mengembangkan teknologi pendeteksi potensi bencana tersebut. Selain perangkat untuk mengukur broadband strong motion meters yang dipasang di 80 titik, Jepang juga memasang perangkat canggih lain di bawah laut sekitar Samudra Pasifik bernama DART. Hasilnya adalah sistem pendeteksi di Jepang lebih cepat dan tepat dalam memprediksi tsunami pasca terjadinya gempa besar. Teknologi ini sekaligus memastikan warga di area paling beresiko dapat menerima peringatan tsunami dalam waktu 3 menit. Pemerintah Jepang juga melakukan upaya untuk mencegah korban jiwa serta kerusakan materi dengan membuat standar konstruksi bangunan tahan gempa. Para penduduknya pun dibekali keterampilan survival cukup baik agar tak panik saat gempa terjadi. Selanjutnya adalah alat buatan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA yang disebut Finder. Finder merupakan radar untuk menemukan korban tertimbun reruntuhan bangunan akibat bencana alam, termasuk gempa bumi. Dengan ukuran sebesar koper, teknologi yang dilengkapi kamera dan perangkat mendeteksi suara ini juga mampu mendeteksi detak jantung manusia sehingga dapat dipakai untuk menemukan korban yang masih hidup. Cara kerja alat berbobot kurang dari 9 kg ini adalah dengan mengirimkan sinyal refleksi bertenaga rendah ke dalam puing reruntuhan. Kemudian, sinyal tersebut akan mendeteksi gerakan kecil seperti nafas dan detak jantung. Teknologi ini pernah digunakan untuk membantu korban di daerah bencana seperti gempa Nepal, badai Maria di Puerto Rico, hingga gempa di Meksiko 2017 kemarin. Korban tewas dan terluka, bencana alam juga menimbulkan korban hilang. Untuk itulah Google membantu pencarian dengan meluncurkan situs web khusus bernama Google Person Finder. Sistem ini bisa membantu masyarakat menemukan keluarga atau kerabat mereka yang hilang di daerah bencana. Untuk menggunakan Google Person Finder, pengguna hanya perlu mengisi formulir yang terdiri dari nama, informasi kontak, alamat, deskripsi, foto dan status, serta menjelaskan kondisi orang dan lokasi yang terakhir dilihat. Pasca bencana alam di wilayah Indonesia, ketersediaan air bersih menjadi salah satu problem utama yang dihadapi masyarakat. Untuk itulah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengirimkan alat berjuluk Arsinum yang mampu mengolah air kotor menjadi bersih. Proses pengolahan air oleh alat yang dimulai dari ultrafiltrasi sampai reverse osmosis bisa menghasilkan air bersih bahkan layak dan siap untuk diminum. Sebagai negara yang pernah dilanda gempa besar, Meksiko dan Chile selalu berbenah diri untuk menghadapi bencana. Salah satunya dengan memasang pendeteksi pergerakan seismik dan alarm peringatan dini bagi warganya untuk menyelamatkan diri jika gempa datang. Tak hanya itu, negara tersebut juga telah membuat aturan standar konstruksi bangunan dan infrastruktur,
serta sistem penanganan pasca bencana untuk mengakomodasi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan. Berikutnya ada Tangible Earth, teknologi tanggap bencana berbentuk bola dunia yang menampilkan kondisi bumi secara visual. Dengan koneksi internet, alat ini dapat digunakan untuk mengamati kondisi bumi secara real time, sehingga dapat mendeteksi dinamika bumi dari berbagai sudut pandang. Contohnya adalah simulasi pemanasan global, topan, bahkan tsunami. Tidak hanya fenomena alam, menurut penciptanya Takemura Shinichi, perangkat yang bisa dioperasikan dengan sentuhan tangan ini akan dikembangkan untuk melihat fenomena sosial ekonomi, seperti persebaran penduduk, kepadatan penduduk, konsumsi energi, dan lainnya. Saat bencana melanda, biasanya jaringan komunikasi akan terputus. Dan untuk menyiasati hal tersebut, telepon satelit menjadi andalan bagi petugas penyelamat, karena efektif membantu proses koordinasi dan komunikasi di daerah terdampak bencana. Meski secara fisik nyaris sama, cara kerja telepon satelit sangat berbeda. Pasalnya, telepon satelit tidak memanfaatkan infrastruktur seperti BTS, melainkan memanfaatkan satelit di luar angkasa. Dan pemirsa, itulah sistem dan teknologi tanggap bencana versi On The Spot. Ingin tahu berbagai informasi update, unik dan menarik lainnya? Tonton terus On The Spot ya! Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot hari ini. Berikut foto dan video kiriman Anda. Untuk yang belum ikutan challenge minggu ini, ayo segera kirimkan karya kalian. Kirim foto atau video ekspektasi versus realita versi kalian. Kirim yang seru dan lucu ya. Untuk detail lengkapnya, Anda bisa lihat di akun media sosial resmi On The Spot. Selamat malam dan selamat menyaksikan Mata Najwa.